Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Eliza dengan NIM 240402069, dan dosen pembimbing Ibu Raja Novia Rizka SPD MPD. Saya di sini untuk memenuhi tugas kuliah kurikulum sekolah. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Apa alasan kurikulum ini lahir? Kurikulum lahir dan berubah karena kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Alasan lainnya, kurikulum sangat beragam, mulai dari perubahan orientasi pendidikan yang semula berfokus pada kepentingan bangsa pasca kemerdekaan, hingga mengatasi masalah seperti learning crisis yang diperpapah oleh pandemi, seperti pada kasus kurikulum merdeka. Perbedaan kurikulum merdeka dengan K13. Perbedaan utama kurikulum merdeka dan K13 terletak pada pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan fokus pada pengembangan karakter di kurikulum merdeka. Berbanding dengan K13 yang lebih terstruktur, menekankan kompetensi akademik dan penilaian berbasis kompetensi. Kurikulum merdeka memungkinkan guru menjadi fasilitator yang lebih adaptif dan memberi ruang inovasi. Sementara K13 masih cenderung pada struktur baku dan penilaian administratif. Prinsip dan filosofi kurikulum merdeka. Prinsip dan filosofi kurikulum merdeka berpusat pada kemandirian siswa dan pembelajaran yang fleksibel, fokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi yang relevan. Filosofinya mengacu pada pendidikan untuk membentuk individu yang utuh dan berani, dengan panduan nilai-nilai kebenaran. Prinsip utamanya adalah pembelajaran yang terdiferensiasi dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka dan bagaimana P5 yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini memiliki keimanan dan akhlak yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkenekaan global. Ini dimana menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama di dunia serta mampu berinteraksi secara positif. Yang ketiga, gotong royong, mampu bekerja sama, berbagi tugas, dan membantu sesama dalam berbagai kegiatan. Yang keempat, mandiri. Ini dimana mampu mengambil keputusan dan bertindak secara bertanggung jawab atau diri sendiri. Yang kelima, bernalar kritis. Ini mampu berpikir secara logis, menganalisis informasi, dan mencelah masalah secara rasional. Yang terakhir, kreatif. Ini mampu menghasilkan ide-ide baru yang inovatif dan bermanfaat. Pelaksanaan P5 di sekolah yang pertama adalah proyek tematik. Ini dimana merancang proyek berdasarkan tema-tema tertentu yang menstimulasi pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Contohnya itu seperti tema Bhinneka Tunggal Ika, proyek membuat karya seni seperti tarian, musik, atau pameran budaya untuk menumbuhkan kebenekaan global. Lalu yang kedua, tema gaya hidup berkelanjutan. Ini kayak proses daur ulang sampah atau menanam tumbuhan untuk menumbuhkan nilai gotong royong dan kepedulian lingkungan. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan. Membangun kebiasaan positif secara rutin di sekolah, contohnya itu seperti membiasakan salam saat bertemu guru dan teman untuk menanamkan akhlak mulia. Kegiatan tadarus bersama di pagi hari untuk memperkuat dimensi beriman dan bertakwa. Struktur kurikulum CP dan ATP. Struktur kurikulum CP atau capaian pembelajaran dan TP tujuan pembelajaran dan ATP alur tujuan pembelajaran adalah hierarki pembelajaran dalam kurikulum merdeka. CP adalah kompetensi akhir yang harus dicapai di setiap fase. TP adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP. Dan ATP adalah rangkaian logis TP dalam satu fase untuk mencapai CP. CP berisi rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase serta per elemen. Sedangkan ATP disusun oleh guru dari TP yang diturunkan secara logis dan berjenjang. Keunggulan dan tantangan kurikulum merdeka. Pembelajaran yang mendalam dan relevan. Seperti guru bisa lebih fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu ada fleksibilitas. Guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran, sedangkan siswa di jenjang SMA tidak lagi terbagi penjurusan dan bisa memilih mata pelajaran sesuai minat. Ketiga, pengembangan karakter dan kompetensi.
Bisa melalui proyek, siswa dapat mengembangkan kreativitas, pikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan praktis yang berguna di dunia nyata. Karakter seperti integrasi dan kemandirian juga ditekankan. Yang terakhir, pemberdayaan guru. Kurikulum ini memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisnya karena mereka dapat mengembangkan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Materi yang terakhir adalah tantangan implementasi kurikulum merdeka, di mana keterbatasan sarana dan prasarana. Ini beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas yang memadai seperti akses internet, perangkat pembelajaran, atau lahan yang diperlukan untuk proyek. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia atau SDM. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran karena kurangnya pelatihan atau pemahaman yang optimal tentang kurikulum baru. Yang ketiga, perlunya adaptasi teknologi. Penerapan kurikulum ini seringkali memerlukan penggunaan teknologi, sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, peran serta orang tua dan masyarakat. Perubahan kurikulum memerlukan sosialisasi yang lebih baik kepada orang tua dan masyarakat agar mereka juga dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Terakhir, sistem evaluasi. Adanya kesulitan dalam merancang dan menerapkan sistem evaluasi yang tepat sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang baru, terutama dalam menilai kompetisi yang lebih luas. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.